Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jus Tangmen episode ke-94. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana operasi penyerangan Su Tianran telah dimulai dan dua Dolu Super dari Akademi Shrek Suanji bersama Dolu Super Sekte Benti Dubusi telah turun tangan secara pribadi untuk memimpin penyerangan. Nah, huru-hara penyerangan yang sampai membuat Su Tianran mengungkapkan kekuatannya yang sejati sebagai master pembimbing roh tingkat 9 itu sebenarnya hanyalah bentuk pengalihan karena mereka ingin memberikan waktu bagi Yuho yang harus membagi kekuatan jiwanya sambil berkompetisi di babak final kompetisi master pembimbing roh bawah tanah untuk menghancurkan gudang senjata rahasia yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan bersama rekan-rekannya di Sekte Tang. Baru ketika Yuho memberikan tanda bahwa tugasnya telah selesai, rombongan aliansi memang berada dalam kondisi dirugikan itu pun akhirnya pergi meskipun rute pelarian diri juga telah diblokade dan masuk ke dalam rencana besar Su Tianran. Gimana cerita selengkapnya? Dan kita juga akan melihat ini ya keturunannya si musuh-musuh Solen 1 ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan Dewi Malaikat anaknya Tante Bibi dong. Alias siapa? Coba tulis di kolom komentar. Setelah huru-hara dan darurat militer yang menggemparkan kota Mingdu, tiba-tiba datanglah seorang pria parubaya yang tampak memiliki kedudukan tinggi dalam kekuatan militer kekaisaran yang langsung menyapa Su Tianran ramah sambil memastikan keadaannya baik-baik saja. Pria parubaya itu adalah Pangeran Kekaisaran Su Guozhong yang juga merupakan paman Su Tianran selaku salah satu dalang di balik kudeta kekuasaan bapaknya Heiseto di masa lalu. Juzi cukup terkejut melihat tokoh yang begitu besar sebenarnya merupakan sekutu mereka dan Su Guozhong juga tampak begitu memahami rencana besar yang sedang disusun oleh keponakannya. Su Tianran melakukan tawa bisnis dari mulutnya ketika meminta bantuan Su Guozhong dalam memperebutkan kekuasaan kali ini dan meminta bantuan pamannya untuk mengoperasikan gudang senjata mereka. Tidak hanya itu, Su Tianran tampaknya sudah akan memberikan komando kepemimpinan pangkalan militer udara yang membuat Su Guozhong auto full senyum sementara Juzi justru mempertanyakan keputusan calon lakinya. Namun Su Tianran malah menyunggingkan senyuman kecil ketika menenangkan Juzi dan berkata bahwa pasukan militer wilayah utara pun tidak akan sempat melihat Su Guozhong lagi. Su Tianran meraih tangan Juzi dan mengecupnya sebelum meminta calon permaisuri kekaisaran itu untuk melihat ke arah rembulan purnama yang sangat indah, di mana keindahan bulan itu sama persis seperti rencana mereka yang dalam dan memabukkan. Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke rombongan aliansi yang telah susah payah melarikan diri dari pasukan Kekaisaran Ryu dan sedang menyusun rencana lanjutan yang harus mereka ambil. Dubusi yang telah berkumpul dengan rombongan Kekaisaran Xinglo dan Tianhun meneruskan pesan Suanji tentang mereka yang harus segera pergi, sementara pimpinan Akademi Shrek itu tampaknya masih memiliki beberapa hal yang harus mereka lakukan. Meskipun Wena dan Juzi tampak mengkhawatirkan Akademi Shrek yang tidak pergi bersama mereka, rombongan dua kekaisaran itu memutuskan untuk tetap melanjutkan melarikan diri dari Kekaisaran Ryu dan bertemu dengan Dolu Tiankun dari Kekaisaran Xinglo untuk pergi menyusuri jalan rahasia. Sementara itu tampak Zoe dan Suanji tengah mengamati rombongan dua kekaisaran yang telah melarikan diri dari Kekaisaran Ryu, dan baru setelah mereka pergi, Akademi Shrek dapat fokus pada masalah mereka sendiri, yaitu menyelamatkan Mashotu yang ternyata menjadi putri suci Sekte Roh Kudus. Meskipun begitu, Suanji memutuskan untuk menunda operasi penyelamatan Mashotu dan mengubah prioritas dengan mengangkut murid-murid mereka yang lain keluar dari Akademi Kekaisaran lebih dulu. Adapun Yuho dan Heiseto yang ikut kompetisi master pembimbing roh bawah tanah akan dia jemput secara pribadi karena kompetisi itu tidak salah lagi memiliki hubungan dengan Sekte Roh Kudus.
Ketika Joey OTW menjemput Yuho dan Heiseto, salah satu orang yang dijemput baru saja keluar dari gudang rahasia Kekaisaran Ryu dan segera meminta rekan-rekannya untuk berkumpul dengan Bu Guru Joey, sementara dirinya sendiri akan melanjutkan kompetisi. Karena rencana ini memang sudah disusun sedemikian rupa, Yuho benar-benar kembali ke tubuh aslinya dan melanjutkan perakitan alat pembimbing roh yang akan dia adu di babak final. Begitu sampai kembali ke tubuh asli Yuho yang dari awal kepalanya nyantai langsung ngebut mengukir formasi inti dan auto kena penjuli dan Ye Yulin karena waktu pertandingan yang sudah hampir habis. Tapi ternyata Tapi betapa terbagung-bagungnya Ye Yulin karena ternyata tanpa diduga-duga Yuho sama sekali tidak terganggu dengan waktu yang hampir berakhir. Karena pemilik mata spiritual itu langsung gaspol remblong mengukir formasi inti dengan pisau penjaga kehidupan. Dan dengan kemampuannya yang luar biasa, pentolan Sekte Tang itu senyata-nyatanya dapat menyelesaikan 17 formasi inti hanya dalam beberapa menit yang tersisa. Sebelum kemudian menggabungkan ke-17 batu formasi itu dengan alat pembimbing humanoid yang telah dia rakit sebelumnya. Ye Yulin berusaha menekan keterkejutannya ketika mengumumkan bahwa waktu perakitan telah berakhir sebelum balik fokus mengamati alat pembimbing roh yang Yuho rakit, di mana alat pembimbing roh tipe humanoid semacam ini adalah sesuatu yang bahkan masih dalam tahap pengembangan Aula Mingde. Untuk memastikan apakah alat pembimbing roh humanoid itu benar-benar berfungsi bukan cuma jadi alat flexing, Ye Yulin pun bertanya apakah Yuho dapat menggerakkannya, mengingat alat pembimbing roh humanoid adalah sesuatu yang memerlukan kekuatan spiritual sangat besar. Yuho tidak banyak cakap dalam menjawab pertanyaan Ye Yulin dan segera bangkit dari kursi rodanya untuk menyatu dengan alat pembimbing roh humanoid tersebut. Melihat alat pembimbing roh humanoid Yuho benar-benar berfungsi, baik para penonton, Ye Yulin, dan Feng Lin langsung terkejut dan menanyakan apakah Nanggong Wan telah menyelidiki asal-usul Tangwu dalam dengan mendalam. Nanggong Wan belum mengetahui asal-usul Tangwu secara pasti, namun menurut kepala aliansi Shisui itu Tangwu akan tetap berguna bagi mereka selama dicuci otaknya seperti Tang Ya dan Ma Xiaotu. Namun pemikiran Nanggong Wan justru mendapat teguran dari Feng Lin karena berbeda dengan dua putri suci, Tangwu adalah master pembimbing roh yang kemampuannya berasal dari otak. Jadi daripada dicuci otak yang membuat kemampuannya bisa terpengaruh, lebih baik mereka mencari cara untuk merebut hati Tangwu dan mengkadernya sebagai bagian dari Sekte Roh Kudus. Sementara antek-antek Dajjal Sekte Roh Kudus itu membicarakan cara merekrut Tangwu, pikiran Yuho malah sudah berpindah tempat karena sekarang dia penasaran apakah Su Tianran telah mengetahui kejutan besar yang telah dia persiapkan di gudang senjata. Nah, kejutan itu memang sudah ditemukan, tapi oleh Su Guangjong yang diutus untuk memimpin operasional gudang. Kendati sudah khawatir Su Tianran akan membunuhnya kalau mengetahui kabar ini, Su Guangjong masih percaya diri mampu menyelesaikan tugas karena mereka masih memiliki kartu as gudang penyimpanan bom elemen di ruang rahasia. Nah, ketika Su Guangjong telah mulai mengeksekusi perintah Su Tianran untuk mengoperasionalkan gudang senjata rahasia, pertandingan final kompetisi alat pembimbing roh bawah tanah telah dimulai. Dan pada babak seperempat final ini, Ye Yulin mengadu para peserta untuk menemukan 4 posisi teratas. Di pertandingan pertama, Heiseto menang dengan mudah melawan perwakilan kamar dagang Audu, sehingga pertandingan pun akan dilanjutkan ke babak 2 antara Yuho melawan seorang perwakilan aliansi Ping Fan. Awalnya Yuho dianggap remeh oleh semua orang karena jalan sempoyongan kayak orang mabok Homer di arena pertandingan. Namun setelah pemilik mata roh itu menyesuaikan diri dengan humanoidnya, Yuho langsung berhasil memenangkan pertandingan dalam sekejap mata.
Pertandingan dilanjutkan ke babak berikutnya di mana perwakilan aliansi Pink Fan yang bernama Ye Guji menarik banyak perhatian karena dapat mengalahkan perwakilan Kamar Dagang Audu hanya dalam beberapa kali tebasan pedang. Dengan demikian perwakilan Kamar Dagang Audu pun sudah habis dan Ye Yulin langsung melanjutkan pertandingan perempat final terakhir antara Huang Zheng dengan perwakilan aliansi Pink Fan. Seperti karakter dasar dari seorang master roh jahat, Huang Zheng bertindak sangat kejam ketika memotong seluruh lengan lawannya dan entah membuatnya terbunuh atau terluka parah hingga membuat Ye Guji sebagai perwakilan terakhir aliansi Pink Fan langsung naik pitam. Meskipun tindakan Huang Zheng kejam, namun pertandingan tetap dilanjutkan dan Ye Yulin mengumumkan bahwa dia akan segera melakukan pengundian untuk menentukan lawan di babak final. Sebagai faksi yang telah mengunci satu tempat di babak final, Nanggong Wang tampak tenang-tenang saja apapun hasil undiannya. Dan ternyata dua Tang bersaudara harus melawan satu sama lain sehingga Ye Yugi akan mendapatkan kesempatan membalaskan dendam pada Huang Zheng. Karena mereka berasal dari faksi yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula, mudah bagi Heseto untuk menyerah di semifinal sehingga Yuho bisa langsung mengambil satu tempat di babak final. Nanggong Wang juga tidak curiga sama sekali ketika melihat Heseto menyerah, berpikir bahwa tindakan itu adalah cara untuk menghemat kekuatan roh adiknya. Oke atuh, sekarang kita lanjut ke putaran kedua yang mempertandingkan Ye Guyi dan Huang Zheng, di mana awalnya pertandingan itu masih berjalan cukup seimbang dan seperti biasa Huang Zheng yang emang dasarnya jumawa langsung menyerang Ye Guyi dengan gaya arogan dan bersikap seolah-olah dia telah memenangkan pertandingan. Namun hal tak terduga malah terjadi di tengah-tengah pertandingan di mana Ye Guyi menunjukkan kekuatannya yang asli dan kekuatan yang dimiliki oleh perwakilan aliansi Pink Fan itu adalah sesuatu yang menjadi musuh alami Master Roh jahat. Iya, roh pelindung yang dimiliki Ye Guyi sebenar-benarnya adalah malaikat suci sehingga keberadaannya akan menjadi ancaman besar bagi master roh jahat seperti sekte Roh Kudus. Apalagi tingkat kemurnian roh pelindung malaikat suci ini lebih tinggi daripada Yu Mengdi yang dulu pernah Yuho lawan di babak kualifikasi turnamen master roh tingkat lanjut. Kemunculan roh pelindung malaikat ini jelas mengejutkan semua orang termasuk Ye Yulin yang cukup kecewa mengapa Ye Guyi begitu cepat mengungkapkan roh pelindungnya di depan Master Roh Jahat, karena setelah kompetisi berakhir perwakilan aliansi Pink Fan itu pasti akan langsung diburu sekte Roh Kudus. Padahal jika saja dia bisa menemukannya lebih cepat, Ye Yulin akan merekrutnya sebagai kartu as untuk menghadapi sekte Roh Kudus di masa depan. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Ye Yulin, baik Nanggong Wan maupun Feng Lin sudah menyusun sejuta rencana untuk menghabisi Ye Guyi dan Yuho yang mengetahui dengan jelas rencana itu jelas tidak bisa tinggal diam. Akhirnya Yuho memutar otak dan mencari cara agar dia dapat menjaga keselamatan Ye Guyi, namun juga tetap memenangkan pertandingan sehingga mengantongi jarum ilahi matahari bulan. Setelah menyempurnakan rencananya, Yuho pun segera memasuki arena dan Ye Yulin mengumumkan bahwa pertandingan babak final akhirnya telah dimulai. Yuho berpura-pura berniat menghabisi Ye Guyi untuk membalaskan dendam Huang Zheng sebelum mengirimkan pesan rahasia kepada sang pemilik roh pelindung malaikat suci untuk bekerja sama dengannya. Namun nyatanya Ye Guyi sama sekali tidak mempercayai perkataan Yuho, malah menganggap pemuda itu sedang berusaha untuk membingungkannya. Alih-alih mengikuti ajakan Yuho untuk bekerja sama, Ye Guyi terus-menerus melayangkan serangan kepada Yuho sebelum justru menarik pedang suci dan memanggil wujud roh pelindung malaikat sucinya. Berhubung Ye Guyi tidak mempercayai dirinya dan tidak mau diselamatkan dengan sukarela, Yuho pun tidak punya pilihan kecuali melakukan penyelamatan paksa ketika menggunakan kekuatan peramal bencana Aba untuk menandingi roh pelindung malaikat suci Ye Guyi yang membuat perwakilan aliansi Pink Fan itu semakin marah melihat Yuho benar-benar seorang master roh jahat.
Namun tampaknya Yuho sama sekali tidak memperdulikan kesuudonan Yeguyi kepadanya dan lanjut memanggil keluar gerbang roh kematian untuk melanjutkan rencananya, yaitu menelan pemilik roh pelindung malaikat itu ke dalam gerbang roh kematian sementara waktu. Tidak menunggu lama setelah gerbang roh kematian muncul, Yuho langsung melepaskan serangan jiwa yang membuat Yeguyi kehilangan kesadarannya. Dan tepat setelah pemilik roh pelindung malaikat suci itu kehilangan kesadaran, Yuho langsung menelannya ke dalam gerbang roh kematian di depan mata semua orang. Yeguyi dalam kondisi tidak sadar terhisap oleh bayangan Neng Wutong ke dalam gerbang roh kematian, dan pemandangan yang luar biasa mencekam itu membuat semua mata di stadion menunjukkan ketakutan. Jadi perlu diketahui ya guys, nggak semua paksi di kompetisi ini adalah Master Roh jahat. Yang berhubungan sama Sekte Roh Kudus cuma aliansi Sisu aja. Dan karena itulah para Master pembimbing roh biasa itu langsung menunjukkan ketakutan yang mendalam ketika melihat ada seorang Master Roh jahat yang dapat melahap seseorang dengan roh pelindung malaikat dengan begitu mudahnya. Namun ketika semua orang ketakutan dan dilanda perasaan teror yang mendalam, Feng Lin justru bangun dari kursinya dengan antusias. Dan tidak hanya sang wakil ketua Sekte Roh Kudus, beberapa saat kemudian muncul 3 sosok lain yang seolah tidak bisa menahan keterkejutan mereka setelah diam-diam menonton pertandingan. Bagaimana tidak terkejut, kekuatan Master Roh jahat yang mampu mengungguli Dewa Malaikat adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sekaligus juga sesuatu yang sangat dicari oleh Sekte Roh Kudus. Karena itulah ketika Ye Yulin menjadi semakin waspada terhadap kekuatan Yuho yang memang sangat mengancam kemaslahatan Kekaisaran Matahari Bulan dan berniat untuk menghabisi sesuai instruksi Su Tianran, Feng Lin dan para tetua Sekte Roh Kudus justru menjadi sangat tertarik untuk merekrut Yuho ke dalam sekte mereka, karena mereka yakin pemuda itu adalah salah satu kandidat terbaik untuk diangkat menjadi putra suci Sekte Roh Kudus. Dia guys ya, memang kekuatannya Yuho ini tuh udah OP sampai bikin Kekaisaran Ryu ketar-ketir dan Sekte Roh Kudus mupeng. Waduh, tapi gimana tuh? Malah sekarang Yuho ditargetkan Sekte Roh Kudus buat jadi putra suci. Apa nggak bakal join Mbak Yaya dan Teh Xiaotou itu nanti dia? Apakah Yuho benar-benar akan dikadar oleh Sekte Roh Kudus? Dan bagaimanakah akhir dari upaya pelarian mereka dari Kekaisaran Ryu? Akan segera memulai perang? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Ramadan seluruh jajaran tim Cakra Diva Reinkarnasi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.